saya Patriciana Agita dengan NIM E1012241033. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Ananta dengan NIM K101224101. Kami dari Prodi Administrasi Publik kelas B, Reg B. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kenakalan Remaja. Kami mengambil fenomena sosial kenakalan remaja karena hal ini marak terjadi di lingkungan kita atau bahkan di luar lingkungan kita. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari norma, aturan, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja juga merupakan tindakan yang melampaui batas toleransi orang lain. Secara sosial, kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga menyimpang. Terdapat beberapa penyebab yang dapat mendorong anak melakukan perilaku menyimpang tersebut, seperti masalah keluarga yang berujung membuat si anak depresi, masalah pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Terlebih, pada zaman sekarang banyak sekali anak muda yang menganggap bahwa pergaulan dengan melakukan hal tersebut jauh lebih menenangkan isi pikiran mereka. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya, dan kondisi sosial ekonomi yang buruk adalah beberapa penyebab kenakalan remaja. Selain itu, kemajuan teknologi dan kemudahan mendapatkan akses ke informasi juga berkontribusi pada peningkatan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Penting untuk memahami bahwa kenakalan remaja adalah lebih dari sekedar perilaku negatif. Kenakalan remaja memiliki dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ialah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga seperti terlalu memanjakan anak, perceraian, dan pengabaian terhadap anak, serta pengaruh pergaulan. Tekanan dalam pergaulan dapat mendorong remaja untuk dapat terlibat perilaku menyimpang demi mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri ialah faktor yang dipengaruhi oleh media teknologi. Di sini, remaja mudah mendapatkan konten seperti kekerasan sampai pada konten realistis melalui media sosial. Hal ini dapat membuat anak kehilangan identitas diri. Kemudian berikutnya ada beberapa bentuk kenakalan remaja. Yang pertama adalah kenakalan biasa, seperti berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Yang kedua ada kenakalan remaja yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua, berpartisipasi tawuran atau pencurian. Yang ketiga ada kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan. Kenakalan remaja berdampak besar bagi pelaku maupun orang lain. Dampak yang paling nyata ialah dalam pergaulan. Sampai saat ini, banyak remaja terjebak dalam pergaulan yang buruk. Dari penggunaan obat-obatan terlarang hingga seks bebas. Relatif mudah melibatkan remaja dalam pergaulan yang tidak baik, di mana remaja sangat mudah dipengaruhi oleh faktor negatif yang memberikan kenyamanan sementara. Sehingga remaja bahkan keluarganya harus menanggung beban yang cukup berat. Beberapa dampaknya ialah bagi diri sendiri, remaja yang melakukan kejahatan dapat berdampak pada fisik dan mental. Pada fisik misalnya luka-luka, patah, terserang penyakit, atau bahkan meninggal dunia. Bagi keluarga, remaja yang melakukan kenakalan akan berdampak pada keluarganya seperti adanya ketidakharmonisan dan putusnya komunikasi. Bagi lingkungan masyarakat, beberapa bentuk kenakalan yang dilakukan remaja bisa meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya adalah kebut-kebutan, tawuran, perampokan, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja ini kami kaitkan dengan teori Immanuel Kant yang menyatakan bahwa kewajiban adalah dasar baik dan buruknya suatu perilaku didasarkan pada gagasan bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa syarat adalah kehendak untuk berbuat baik, goodwill. Teori ini dikembangkan dalam konteks rasionalisme
pencerahan teori etika. Ini menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat bermoral jika itu dimotivasi oleh rasa kewajiban dan didasarkan pada prinsip yang secara rasional dikehendaki menjadi hukum yang universal dan objektif. Perbandingan kenakalan remaja pada zaman dahulu dan sekarang. Zaman dahulu, jika bertengkar dengan seseorang, maka urusannya hanya tersangka dan korban. Setelah itu, selesai. Jika ada pembalasan, biasanya tidak sampai menghilangkan nyawa. Namun, anak zaman sekarang tidak ragu untuk melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa. Zaman dahulu, banyak anak nakal yang berani berhubungan badan saat pacaran. Namun, sekarang, semua anak berani melakukan dan nyaris menjadi hal umum. Pada zaman sekarang, banyak anak remaja mengikuti budaya luar yang dimana ini membuat seseorang anak melakukan tindakan yang menyimpang demi bisa memenuhi kriteria budaya luar. Oleh karena itu, disarankan kepada orang tua untuk dapat menjaga hubungan yang hangat dalam keluarga dengan cara saling menghargai, pengertian, dan penuh kasih sayang, serta tidak bertengkar di depan anak, dan memberikan pengarahan tentang cara bergaul. Orang tua harus bisa menjadi teman agar anak dapat terbuka dan anak dapat menjadikan orang tua sebagai seorang sahabat terpercaya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.